Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua LPTKI, Pak Kiai Hadis Ridho, LPTKI Kecamatan Kosambi. Selamat datang di kecamatan, khusus di podcast Kosambi. Pak Makmun, Sekjen LPTKI, juga Pak Kepala KUA Kosambi. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan bersilaturahmi mengundang Bapak sekalian, ini Pak Kiai hadir di podcast kami, namanya Podcast Kosambi. Podcast Kosambi itu komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi. Kosambi, singkatan tapi kita panjangkan. Nah, ini alhamdulillah hari ini tentunya dalam rangka atau tema pelaksanaan MTQ ke-12 tahun 2022 tingkat kecamatan, dan dalam rangka juga menyongsong persiapan MTQ tingkat kabupaten tahun 2023 yang wacananya di bulan awal Februari atau Maret. Nah, tentunya hari ini saya izin atau berkomunikasi dengan Pak Kiai, tanya nih. Baik. Peran fungsi LPTKI kecamatan dalam rangka pembinaan, dalam rangka khususnya persiapan kader-kader kita. Baik. Untuk pembinaan daripada kader-kader kita yang sekarang ini sebetulnya kita sudah berjalan, cuma memang ada beberapa kendala-kendalanya. Oleh karenanya kendala ini tentu harus kita bisa antisipasi. Insya Allah mulai tahun 2020 di akhir tahun, kita harus lebih baik. Artinya umaro, ulama, para asatidz dan tokoh-tokoh yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi, di mana dalam rangka menyongsong daripada MTQ tingkat kabupaten untuk meraih kesuksesan ini, ya syukur-syukur kita dapat juara umum. Amin. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan Pak Camat yaitu Pak Haji Dadang Sederajat kita bisa bersama dan dimotivasi dengan beliau, dan insyaallah mudah-mudahan ini nanti kita bisa lakukan. Sekiranya ini peran fungsinya udah langsung proses pembinaan. Iya. Ya kalau mulai awal Pak Kepala tarik gas. Nah, alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih nih. Artinya sudah berfokus karena memang LPTKI bukan baru hari ini berproses. Jadi udah ceritanya nggak lagi latar belakang, langsung ke proses pembinaan. Mungkin melengkapi awal. Nah, kita juga dengan Pak Kepala KUA nih. Barangkali ada yang juga disampaikan, karena yang saya tahu KUA itu orang taunya nikahin, pernikahan pasti ketawa, naif. Kesannya ya hanya itu. Nah, barangkali mungkin kaitan dengan LPTKI apa nih Pak Kepala, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua LPTKI yang saya hormati, juga Pak Sekretaris LPTKI. Baik, KUA betul Pak Camat, tugasnya itu banyak. Di antaranya ya yang paling populer itu mencatatkan pernikahan. Gitu, dan masyarakat taunya itu. Padahal banyak sekali, itu ada 9 kalau nggak salah, itu diantaranya ada penyuluhan agama, pembinaan agama, pembinaan najir, wakaf, segala macam itu ada di KUA. Ya, termasuk juga pembinaan organisasi keagamaan di kecamatan, termasuk LPTKI itu pembinaannya adalah KUA. Maka mohon maaf LPTKI kalau KUA itu kurang berperan gitu, karena tadi tugasnya itu ngebadak jasa gitu. Kesempatan ngebadak jasa gitu. Ngebadak jasa. Tapi kan walaupun jasa, ini salah satu fungsi beliau nih, makanya hadir hari ini mempertegas. Kalau ini udah wayahnya. Insya Allah KUA prinsipnya sangat mendukung MTQ ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari MTQ atau STQ tingkat kecamatan ini mampu melahirkan kori-kori A yang terbaik untuk diutus di Kabupaten Tangerang nanti di bulan Februari. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Amin. Alhamdulillah nih. Ada lagi Pak Kepala? Sudah. Sebentar sudah. Jadi nih Pak Kiai lagi nih. Ini kan tadi udah langsung gas nih, udah nyampe ke persiapan pembinaan. Barangkali hari ini kan kita sedang berlangsung juga nih. Kelihatannya potensi kita seperti apa nih? Insya Allah mudah-mudahan kita punya harapan. Ya, hasil daripada STQ yang ke-12 ini merupakan satu gambaran buat kita. Dan hasil ini nanti setelah pelaksanaan, kemudian baru kita melangkah untuk ke pembinaan. Hanya 2 bulan Pak Kiai? 2 bulan ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita
Siap. dengan semangat, insya Allah niat lillah, maka Kecamatan Kosambi akan meraih kesuksesan. Ya, bahasanya kalau bukan kita sekarang, Wih, kapan lagi? Siapa lagi? Kalau nggak Kalau sekarang, kita, kapan lagi? kalau bukan kita, Siapa Siapa lagi? lagi. Kalau bukan sekarang, kapan Kapan lagi? Kapan lagi? Nah, ini ngelengkapinnya saya pengen ke Pak Sekjen nih. Ini cabangnya ada berapa yang hari ini diikuti dan jumlah peserta. Ini biar juga kita makin yakin nih dengan persiapan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi Pak Kiai, Waalaikumsalam. ini ya. Iya, iya. Terima kasih Bapak Camat. Antusias masyarakat Kecamatan Kosambi untuk mengikuti STQ yang ke-12 ini ternyata di luar dugaan. Awalnya saya pesimis dengan persiapan waktu yang relatif mendadak Siap. dan singkat sekali. Cuma dari pengumuman kabupaten ke sini itu cuma 2 minggu kalau biasa. Startnya kita di seminggu. Siap. Nah, ternyata begitu kita umumkan untuk melaksanakan STQ kita kebagian tanggal 14 ya. 14. Kita tentukan tanggal 14. Mereka menyodorkan peserta yang jumlahnya cukup lumayan. Ada konsentrasi di 5 sampai 6 cabang. 5 sampai 6 cabang. Yang awalnya kita sudah stop ya Pak Camat ya. Untuk peserta itu kita sudah stop karena kita melihat kita memang terbatas waktu. Kita konsentrasi udah stop. Ternyata mereka masih minta toleransi dibuka kembali. Akhirnya ya udah kita biarkan peserta itu banyak. Sampai saat ini peserta ada 60 orang dari 6 cabang. Dan yang full itu di cabang tilawah. Anak-anak, golongan anak-anak, golongan remaja, dan golongan dewasa. Itu yang agak kekurangan peserta itu di golongan dewasa. Tapi sebenarnya masih ada nih ya kita, karena waktunya saja kan. Waktunya saja. Seperti itu Pak Camat. Jadi ini suatu kebanggaan buat kita. Ternyata antusiasme masyarakat itu dengan pelaksanaan STQ luar biasa. Apalagi kalau pelaksanaannya mungkin nih ada berjarak persiapan. Iya, jarak persiapan, terus ya bukan STQ begitu. Wah, saya membayangkan itu luar biasa. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Sekjen. Ini juga betul. Saya kemarin itu Pak Lurah sampai ngirimin daftar nama peserta. Iya. Saking ingin ikut semuanya Pak Kepala, ingin semuanya. Walaupun memang waktunya memang kita singkat. Ini mungkin buat bahan masukan kita. Ya, termasuk ini pakai juga nih dalam latihan. Sepertinya kita tidak menunggu waktu momen pertandingan atau perlombaan atau perheratannya, tetapi memang tentang persiapan pembinaan kita yang harus cukup panjang. Jadi walaupun dalam waktu 2 hari kita udah siap nih. Ya. Nah ini mungkin salah satunya barangkali ada langkah-langkah nih Pak Kiai untuk kita konsep ke depan lah. Nanti kan ini kita sudah berproses. Memang kemarin juga alhamdulillah memang yang mau bagian kabupaten nih. Kemarin saking semangatnya udah persiapan nih. Waktu seminggu 2 minggu siap. Karena kita kan kemarin habis juara umum sampai ke tingkat Provinsi Banten ya, Kabupaten Tangerang. 10 tahun penantian. Nah ini kan semangatnya, girohnya ini luar biasa. Nah akhirnya walaupun 2 minggu ya kan kita jadi luar biasa untuk persiapan. Mungkin Pak Kiai ini, Pak Ketua, langkah apa nih yang kelihatannya yang harus kita ambil dalam rangka konsep 2 bulan ke depan, terus mempersiapkan tahun depan. Artinya konsepnya nih, sehingga kita juga nanti kami di kecamatan dengan para kepala desa dan lurah juga mempersiapkan secara yang lainnya lah teknisnya. Gimana Pak Kiai? Ya tentu kita juga mesti banyak belajar dengan Kabupaten Tangerang. Ya, sebab konsep yang diterapkan yang selama ini 10 tahun Kabupaten Tangerang belum pernah meraih juara umum. Ini hal yang juga suatu penantian.
pada akhirnya ya tentu dari berbagai lembaga, terutama tokoh-tokoh ulamanya, ketua LPTK-nya juga maupun LPTK tingkat kecamatan semua, yaitu untuk mendukung bagaimana caranya kita untuk bisa jadi juara umum. Nah, beberapa teknis-teknis ini mungkin Sekum kita juga sudah punya gambaran, insya Allah. Tapi kalau strategi yang jangan di podcast ya. Kecamatan lain bisa ngintip juga nih. Ya rahasia ya. Rahasia. Nanti kita ngobrolnya di luar ini aja. Di podcast lebih kepada strategi umum. Artinya evaluasi buat kita pengembangan. Walaupun tadi sebenarnya Pak Sekjen udah ngasih bocor juga. Ada unggulan kita udah kebuka tadi. Jangan dibuka semuanya. Nanti ya. Ini udah dibuka tuh Pak Kepala nih. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kan salah satu emang positif, sportif dalam rangka bagaimana ujungnya kan ini siar, ya kan? Dalam rangka pakai siar nih. Mungkin ada lagi pakai apa nih yang kira-kira ini? Intinya di samping memang kita ingin nyari prestasi juga, terutama anak didik kita, terutama yang ada di Kecamatan Kosambi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Unggul dalam arti di sini ya unggul bisa mampu mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar untuk di MTQ kan, tetapi Al-Quran itu memang perlu pengamalannya. Ini yang berat ini. Itu. Tapi paling nggak dikenali dulu ya Pak. Iya. Untuk keberhasilan insya Allah kita kami bersama seluruh masyarakat elemen yang ada di Kecamatan Sambi, mudah-mudahan ini bisa kita dapat laksanakan, dan kita punya trik, mungkin ini rahasia nggak bisa diungkapkan ya. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Tunggu deh lagi ke kabupaten. Pak Kiai, terima kasih nih. Mungkin tadi ini luar biasa ya. Artinya saya malah lebih bersemangat gitu ketika LPTK punya konsep yang memang untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin harusnya 5 tahun ke depan nih kita sudah mapping. Karena saya lihat potensi kita, anak muda kita sekarang juga banyak yang nyantren di luar sana. Nah, mungkin pada waktunya nanti akan kembali. Nah, ini yang harus sudah mulai kita inventarisir juga nih, kelihatan Pak Sekjen ya. Artinya jangan sampai nanti mereka tidak punya ruang kesempatan untuk di kita, malah berlaga di wilayah lain. Masih mending satu kabupaten. Kalau di kabupaten lain kan agak miris juga, kita punya potensi. Nah, mungkin ini juga yang harus mungkin kita antisipasi. Nah, untuk mendukung ini barangkali dari sisi KUA nih Pak Kepala, ada yang kira-kira apa nih yang harus ditekankan dalam rangka persiapan itu? Untuk persiapan ke depan mungkin kalau Kecamatan Kosambi ya seperti Kabupaten Tangerang, mungkin tahun ini Kabupaten Tangerang bisa juara itu karena dia ngadain MTQ tingkat kabupatennya lebih dulu dari kabupaten lain. Seperti itu. Mungkin kalau Kecamatan Kosambi bisa seperti itu tanpa anggaran dari sana, anggaran Pak Camat itu kan kita bisa mulai lebih awal gitu kan. Ini kayaknya jadi kembali ke saya. Jadi pertanyaannya di host kalau ditanya. Siap. Itu strategi kabupaten kan seperti itu kemarin. Dia ngadain MTQ duluan sehingga kori-kori itu tidak keluar karena sudah juara di kabupaten. Itulah sehingga mampu di tingkat provinsi jadi juara umum. Ini mungkin jadi ketahuan lagi aja strategi kita nih. Tapi nggak apa-apa, ini luar biasa. Artinya dengan informasi ini ke depan warga kita khususnya nih masyarakat ya yang punya anak yang berbekal di pondok pesantren, di pembinaan di luar sana, mungkin harapannya nanti bisa mempersiapkan dan nggak suka-suka ngasih kabar ke kita. Karena kan kalau nggak terdata ini kan agak repot. Ya, makanya nanti kita mungkin PR juga nih Pak Ketua, mungkin nanti kita inventarisir betul-betul, sisir per RT kalau perlu, mantu sudah di mana, ada yang ngaji di mana, santren di mana, kapan dia selesai, sehingga kita punya data valid. Tadi yang saya bilang bukan 1 tahun 2 tahun, harus 5 tahun ke depan. Ini udah cadangan, udah kelihatan tuh. Kalaupun tadi saya langsung jawab nih, walaupun ini nih Pak Kepala bilang harus duluan, sebenarnya nggak usah duluan nggak apa-apa. Yang penting persiapannya duluan, nyiapin segalanya duluan. MTQ-nya belakang juga kan udah binaan kita. Artinya
ada komitmen, mungkin saya khususnya kami kecamatan nanti ya pembinaan. Nah, di kesempatan juga Pak Kiai, mumpung ada Pak Kiai ini, jadi saya juga berharap dengan teman-teman di desa kelurahan ada upaya pembinaan. Misalnya kita punya potensi 20, 30 lah, 30. Kita punya 10 wilayah nih, 7 desa, 3 kelurahan. 3-3 aja dibina. Sepanjang waktu, ya supportingnya, ya bukan ngebina ngajar ngaji. Kalau orang ngajar ngaji juga jadi nggak enak juga mertua nanti. Ini gurunya nggak ada yang ngajar nanti. Nah, tapi lebih ke sifatnya yang support lain, sehingga betul-betul santri kita tuh terperhatikan. Karena jangan sampai yang saya lihat kan kesannya saat mau berlaga saja tuh mereka disanjung-sanjung, ya kan, disoren lah kata orang mah gitu, dipernain, dirapihin. Tetapi pada saat selesai nggak dibina lebih lanjut, apalagi kalah. Padahal kan hanya bedanya kesempatan sama ujungnya soal penilaian. Ya ini harus mungkin pemupukan ini yang harus kita buat. Bahkan mungkin ya ada konsep lah, apakah ada kampung santri atau apa nanti ada wilayah yang kita jadikan pusat-pusat pembinaan. Kan saya lihat kemarin beberapa kecamatan juga ada unggulannya. Akhirnya unggulan saking banyak terdistribusi juga ke kecamatan lain. Nah mungkin juga kita punya ini nih. Walaupun kita saya lihat basis ponpes kita nggak banyak di sini. Nah, tapi walaupun tidak banyak, mungkin kalau ada yang spesifik nanti, nah tadi butuh dukungan KUA, MUI, juga mungkin DMI yang bisa mantau kegiatan-kegiatan di masjidan atau di musola atau TPA itu kan bisa terpantau. Nah bisa kita lihat itu gitu. Nah ini mungkin ya ini arahnya saya berharap ada ke sana. Nah, lebih lanjut nih, Pak Mamun nih, Pak Sekjen belum Pak Kiai. Karena beliau di lapangan ini. Iya. Ini kira-kira untuk 5 tahun ke depan gimana nih persiapan? Artinya potret warga kita 147.000 warga kita. Ya kalau di statistik bisa 120 ribuan. Ya, belum lagi yang bermukim di kita. Nah, ini kan potensi yang luar biasa. Angkatan muda kita dia kisaran anak-anak remaja itu di 25%-an. Artinya kan angka yang cukup signifikan untuk persiapan pembinaan. Ya, walaupun semuanya nggak nyantren ya, tetapi paling nggak 0, sekian 5%, 10% ada potensi. Kenapa nggak ini kita kembangkan? Nah, ini mungkin yang saya baca nih, Pak Sekjen gimana nih dengan gambar mapping tadi? Ini perlu gimana kita ini? Saya kudu gimana nih? Ya. Jadi kalau kita melihat potensi yang ada di masyarakat Kecamatan Kosambi itu tidak sedikit sebenarnya yang ada pada mereka kita butuhkan. Siap. Jadi kebutuhan kita ada sebenarnya, ada sebenarnya. Potensinya ada. Hanya kadang kita merasa nanti aja lah. Iya. Belum waktunya gitu. Belum waktunya. Akhirnya nggak pernah ada waktunya. Nggak pernah ada waktunya. Begitu kita butuh, waktunya udah mepet. Nah seperti itu yang sering terjadi. Nah kesempatan seperti inilah yang harus kita sikapi agar kita punya waktu pembinaan itu berjenjang, barangkali seperti itu. Berjenjang, ya. Berjenjang. Lagi-lagi kita harus belajar dengan kabupaten seperti itu. Jadi continue pembinaan 9 bulan. 9 bulan kabupaten itu pembinaan. Kita asal mau pembinaan nerima informasi, kita pembinaan nih, ayo seperti itu dari kabupaten. Siap. Nah itu bisa kita jadiin barometer untuk langkah kita membina potensi-potensi yang ada di Kecamatan Kosambi. Udah kelihatan nih, artinya kita udah punya framing nih. Dengan hari ini kita melaksanakan MTQ tingkat kecamatan, melihat potret kabupaten, ternyata kita harus punya langkah strategi yang gitu buat ke depan. Harus. Mudah-mudahan ini jadi modal. Nah, terakhir nih Pak Kiai, di segmen terakhir, ini apa nih yang mau disampaikan terhadap pelaksanaan MTQ kali ini di kecamatan? Ada ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita bersatu dengan tali ajaran agama Allah. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Ternyata Al-Qur'anul Karim ini bisa mempersatukan. Bisa kesuksesan kita bisa kita raih dengan persatuan. Artinya MTQ ini di bawah naungan Pak Camat, dan kami sebagai LPTI
lembaga pengembangan tilawatil Quran, tim pelaksana. Siap. Dan insya Allah kami bersama para ulama, para kiai, para asatidz yang ada di Kecamatan Kosambi, khususnya majelis taklim yang ada di Kecamatan Kosambi, termasuk MUI, DMI, dan para pengajian kaum ibu juga. Siap. Insya Allah apabila kita bekerja sama dengan baik, potensi ini insya Allah mudah kita raih. Sekira itu. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita jangan sampai wala tafarraqu. Artinya jangan sampai bercerai-berai. Jadi bercerai-berai ini tidak akan meraih daripada kesuksesan. Artinya bahwa kita jangan sampai tadi kalau kata Pak KUA, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri kemungkinan kita nggak bakal meraih kesuksesan. Saya kira itu dengan ayat Allah ini mudah-mudahan kita bisa meraih kesuksesan. Siap, terima kasih Pak Kiai. Pak Kepala. Ya, intinya sama dengan Pak Kiai, apa yang dibacakan tadi, ayat itu memang sesuai dengan tadi apa yang sudah saya ucapkan, bahwa sinergitas antara instansi itu penting. Siap. Ya, untuk mewujudkan tujuan yang sama, tujuan yang baik, yaitu sebuah kesuksesan untuk Kecamatan Kosambi. Terima kasih Pak. Pak Sekjen. Siap. Gimana MTQ kita nih? Sangat minimalis ya. Ya, MTQ kita kali ini apa ya, konsepnya sederhana tapi menyentuh Pak Camat. Benar-benar menyentuh. Saya tidak menyangka tadi hampir semua lapisan masyarakat itu hadir. Kemarin-kemarin itu kita untuk berharap lurah hadir ini saja. Punten ya, Pak Lurah, punten nih. Hadir saja. Kepala desa itu hadir saja sulit. Tapi tadi itu hampir full. Terlambat dikit tadi. Luar biasa dan satu magnet yang luar biasa. Ini MTQ saat ini nih. Ya. Saya nggak tahu karena Pak Camat kah? Bukan. Atau karena siapa? Karena sinergitas. Dan apa saat ini saya juga merasakan aura yang luar biasa dengan MTQ ini. Mungkin ridho Allah. Bisa jadi, tapi kayaknya ininya nih, apa pimpinan kitanya nih saat ini nih. Kayaknya nih, mudah-mudahan apa indikasi ini akan membawa semangat kita nih. Nih, saya berharap nih di Februari ini bukan magnet ini lagi, tapi adrenal kita yang keluar. Siap. Adrenal kita fokus, kita harus sukses di Februari seperti itu. Terima kasih nih Pak Sekjen. Ya, tadi juga saya lihat animo Lurah sudah terbangun. Bahkan walaupun memang hari ini kita laksanakan, kemarin juga sudah tuh beberapa desa sudah melakukan MTQ. Nah, ini saya pikir salah satu motivasi dari bawah juga. Para lurahnya juga udah memang menunggu waktu tadi sinerginya. Koordinatornya yang ngumpulin, yang lain bergerak. Barangkali mungkin di kesempatan ini banyak hal yang sudah didapat nih, walaupun singkat, tapi yang tentu yang sifatnya strategi jangan kita ngomong di sini. Nanti kita ngopi di belakang layar. Rahasia. Nanti tinggal kasih tahu nih. Selesai itu hari ini Pak Kiai, Kepala Ketua PTQ, hadiran Pak Sekjen, Pak Kepala KUA, ini pakai waktu. Mudah-mudahan ini suatu manfaat dengan dialog singkat. Ada banyak yang bisa kita dapatkan, terutama ngajak warga kita semuanya, tokoh kita, guru-guru kita, guru ngaji kita, ustadz kita, kiai kita semua, ayo, ini Kosambi punya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya rasa itu, sekali lagi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau itu Tangerang Gemilang. Saya bilang Tangerang Gemilang. Oke, siap. Kalau nanti MTQ apa tadi? Sukses. Oke, coba. Tangerang Gemilang. Kosambi rapi. MTQ Sukses. Kita ngopi lanjut.